Nah, pasti Uki ini akan terkejut ketika mendengar berita ini, dan bahkan dari kader PDIP itu isu-isunya ada 3 kader yang masuk kabinet dari Pak Prabowo. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Ini ada tweetan yang menurut saya sangat kocak dan lucu sekali ya, yaitu dari Dedek Prayudi. Diketahui kan Pak Prabowo dan Ibu Megawati akan bertemu, dan bahkan dari pengamat politik pun PDIP akan bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, di situ juga membuat kepanikan tersendiri ya. Artinya jatah kursi menteri akan berkurang kalau misalnya PDIP akan bergabung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Itu menurut saya sudah pastilah. Kalau bergabung pasti akan mendapatkan jatah kursi menteri. Nah, tetapi kan sampai saat ini pun juga belum ada setidaknya kepastian, yaitu PDIP akan bergabung ke koalisi Pak Prabowo Gibran. Nah, bahkan dari UKI ya, bahkan men-tweet yang menurut saya juga cukup lucu sekali ya. Oposisi minta posisi. Nah, ini menurut saya pastilah menyindir dari PDIP, karena sampai saat ini pun hanya PDIP saja yang masih belum menentukan sikap akan berada di oposisi atau berada di koalisi. Sampai saat ini pun belum menyatakan sikapnya. Ya, walaupun si kader-kader dari PDIP semuanya mengkritik dari kebijakan Presiden Joko Widodo, sampai saat ini pun juga mengkritik karena manuver-manuvernya dan juga kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak pro dengan masyarakat, melainkan kebijakan-kebijakan yang dirasa untuk kepentingan golongan tertentu dan bahkan keluarga tertentu. Kurang lebih seperti itulah. Ketika UKI mengomentari hal ini ya, setidaknya mencuit oposisi minta posisi. Nah, ini bahkan juga berbagai reaksi netizen membuka tweetan-tweetan dari UKI yang pada waktu lalu bahkan menyenggol dari Pak Prabowo Subianto. Ya, seperti inilah ada tweetan dari UKI pada 1 April 2019. Bener sih, saya juga kecewa kok kasus ini nggak selesai. Malah si penculik sekarang nyalon. Sudahlah. Bahkan kritikannya pada saat lalu sungguh wow sekali. Tetapi sekarang juga berharap 1 kursi menteri. Kalau kita lihat pada pemberitaan yang lalu, seperti halnya Kaisang bahkan juga mau melobi Pak Prabowo Subianto untuk jatah kursi menteri. Ini sungguh wow sekali ya. Pada waktu lalu juga mengkritik habis-habisan Pak Prabowo, tiba-tiba saat ini meminta jatah kursi menteri. Oposisi tetapi minta posisi. Menurut saya UKI ini dari kader PSI menurut saya menyindir dirinya sendiri ya. Menurut saya sih. Nah, pasti UKI ini akan terkejut ketika mendengar berita ini, misalnya membaca berita ini, dan bahkan dari kader PDIP itu isu-isunya ada 3 kader yang masuk kabinet dari Pak Prabowo. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Kata Dasko soal kabar 3 nama dari PDIP masuk kabinet Prabowo Gibran. Nah, dari sini juga perlu dikritisi ya. PDIP itu belum menentukan sikapnya, berada di oposisi atau berada di koalisi. Ini belum menentukan sikap. Jadi menurut saya salah alamat sekali ya. Tapi sudah dipastikan lah sindiran ini ditujukan kepada PDIP. Ya, menurut saya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini dari Detik News, nama Oli, Aswar Anas hingga Budi Gunawan menunggu keputusan Ketua Umum PDI Megawati soal Kans masuk kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menunggu kebenaran kabar 3 nama tersebut masuk kabinet Prabowo. Kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau tidak, kata Dasko di Kompleks Parlemen pada 4 Oktober. Dasko mengatakan belum ada pertemuan dengan PDIP terkait kabar 3 nama itu masuk kabinet Prabowo. Dasko akan bertanya ke Prabowo soal kabar BG hingga Oli masuk kabinet menteri. Karena ini memang dari kemarin agak ramai media yang tanya. Saya belum sempat ketemu Pak Prabowo. Mungkin nanti sore saya akan ketemu. Saya akan tanyakan, ujarnya. Ketua DPP PDIP Said Abdullah sebelumnya menanggapi kabar nama-nama petinggi PDIP digadang-gadang masuk kabinet Prabowo. Said mengatakan nama-nama seperti Oli, Aswar Anas hingga Budi Gunawan menunggu keputusan Megawati soal Kans masuk kabinet. Wah, kalau memang ini beneran ya, pasti wah dari kader-kader PSI semakin
semakin ketar-ketir ya kelihatannya. Bahkan dari sini juga ditanggapi oleh Said Abdullah dari petinggi PDIP. 3 kader PDIP diisukan masuk kabinet Prabowo. Said Abdullah bocorkan titah Megawati. Wah, ini juga sangat penasaran sekali. Apakah beneran PDIP akan masuk kabinet Pak Prabowo Gibran? Kalau bener, wah berarti fix lah pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada 5 tahun ke depan sudah dipastikan tidak akan ada partai-partai yang berada di oposisi. Ini juga sangat wow sekali ya bagi demokrasi Indonesia ke depan. Sejumlah kader PDIP disebut akan bergabung dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nama-nama yang santer dikabarkan jadi Menteri Kabinet Prabowo ialah Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Oli Don Kokembe. Ketua DPP PDIP Said Abdullah buka suara, menurut Said, belum ada lampu hijau dari Megawati Soekarno Putri terkait keputusan tersebut. Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. 3 nama baik Pak Budi Gunawan, Pak Azwar Anas, Bapak Oli menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketum Umum, kata Said di gedung DPR. Said mengaku internal partainya juga belum mendiskusikan rencana masuk kabinet Prabowo. Kader PDIP akan tegak lurus dengan titah Megawati. Belum ada sama sekali, tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketua Umum. Kami semua menunggu apapun titah yang disampaikan Ibu Ketua Umum, ucapnya. Bahkan dari Puan Maharani, Ketua DPP Puan Maharani mengomentari wacana partainya akan dilibatkan dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto. Namun Puan mengaku partainya masih sibuk mengurusi pelantikan anggota DPR terpilih sehingga belum memikirkan persoalan tersebut. Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet. Kami masih fokus dengan pelantikan anggota DPR 1 Oktober, kata Puan di gedung DPR pada Jumat 27 September yang lalu. Dan di sini wacana pertemuan antara Megawati dan Pak Prabowo. Nah, apakah ini juga setidaknya sudah sinyal ya ketika Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto akan bertemu itu untuk ya setidaknya ngomongin tentang koalisi, tentang jatah kursi menteri dan lain sebagainya, karena memang dari pengamat politik pun mengatakan hal demikian. Buat apa pertemuan kalau tidak berada di koalisi atau di dalam pemerintahan? Kalau misalnya ya menjadi oposisi, menurut saya pertemuan ini juga tidak usah diberlangsungkan lah. Jadi menurut saya juga tidak salah kalau masyarakat setidaknya beropini bahwa Ibu Megawati akan menjadi koalisi atau berada di dalam pemerintahan, juga sangat tidak salah sekali ya. Nah, bahkan juga menu ketika Pak Prabowo dan Ibu Megawati akan bertemu itu sudah dipesan setidaknya nasi goreng. Wah, nasi goreng adalah makanan khas ya. Jadi tidak boleh dilupakan ketika ada pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini. Wacana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto mencuat jelang pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Puan Maharani pun membenarkan. Menurutnya pertemuan ini akan digelar dalam waktu dekat. Secepatnya, kata Puan usai menghadiri upacara kesaktian Pancasila di Jakarta Timur pada 1 Oktober. Namun Puan enggan mengungkap waktu pertemuan dua ketua umum partai tersebut. Puan hanya menyebut baik Megawati maupun Prabowo sama-sama ingin bertemu. Beliau berdua sangat berkeinginan bertemu, ucapnya. Ya seperti itulah. Jadi memang kita kembalikan lagi ya, kalau misalkan Ibu Megawati memutuskan untuk bergabung ya, bagaimana lagi, kita pasrah saja ya sebagai orang awam akar rumput dan sebagainya, kita pasrah saja. Dan kalau saya pribadi sih, PDIP seharusnya berada di oposisi, karena PDIP satu-satunya partai yang berada di oposisi. Menurut saya sangat keren sekali ya. Itu bentuk investasi pada 5 tahun ke depan. Ya kemungkinan pada Pileg 2029 pasti juga semuanya akan memilih partai yang benar-benar konsisten